Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari topologi jaringan yang telah saya buat ini. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Raza Danuarta Sinaga. Saya dari instrumen 2A. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang telah saya buat ini. Jadi, topologi yang saya buat itu berbentuk hybrid. Kenapa hybrid? Karena bentuk antara topologi ini lebih dari satu atau berbeda. Bisa lihat topologi saya untuk PC yang terhubung ke switch 2 ini itu berbentuk topologi star, dan untuk topologi yang di sini itu berbentuk P2P, dan topologi yang di sini itu berbentuk topologi wireless. Nah, hubungan dari server ini ke switch-switch ini itu berbentuk tree, dan untuk router wireless berbentuk star. Nah, untuk router wireless ini itu berbentuk star. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memprogram IP pada setiap komponen. Pada topologi ini saya menggunakan DHCP dan juga statis. Penggunaan DHCP itu biasanya digunakan untuk skala yang lebih besar. Karena karakteristik DHCP itu bersifat otomatis dari si server ini. Dan untuk IP statis biasanya digunakan untuk skala yang lebih kecil. Itu kebalikannya. Karena IP statis ini karakteristiknya itu membuat IP sendiri. Asalkan default gateway-nya itu sama antara, misalnya antara PC ini, di sini PC ini kita menggunakan statis. Kita lihat di sini default gateway-nya 192.168.10.254. Nah, kita lihat di smartphone. Di smartphone kita bisa lihat default gateway-nya sama, 192.168.10.254. Di sini saya membuat DHCP menggunakan DHCP dan juga statis. Kita lihat di dekat di bagian topologi dekat server. Saya di sini membuat menggunakan DHCP. Di sini DHCP dengan IP otomatis, yaitu IP kelas A 172.16.10.11. Di sini default gateway-nya 172 1.6.16.10.254. Kita lihat PC yang di sebelahnya juga kita menggunakan statis, yang dimana IP-nya itu dibentuk secara otomatis. Selanjutnya juga di sini kita menggunakan IP statis, menggunakan DHCP. Nah, ketika di sini kita sudah mulai menggunakan statis. Jadi DHCP saya gunakan untuk topologi yang dekat dengan server. Di sini untuk statis kita menggunakan default gateway yaitu 192.168.10.254, yang dimana di antara topologi ini semua default gateway-nya itu harus sama. Nah, setelah kita membuat topologi ini, selanjutnya kita bisa mencoba melakukan simulasi transfer data. Kita akan membuat simulasi transfer data
dari server ke PC-PC ini. Kita akan melihatnya apakah datanya bisa tertransfer dengan sempurna. Ketika kita melakukan simulasi transfer data tadi itu, biasanya akan muncul indikasi violet. Bisa dilihat di bawah ini. Di sini kita bisa melihat beberapa ada indikasi violet. Tidak semua itu sukses. Nah, violet ini itu bukan selalu berarti IP yang kita program itu salah, melainkan membutuhkan waktu load untuk sinkron antara komponen. Jadi ketika muncul violet seperti di bawah ini, kita dapat melakukan triggering simulasi transfer data untuk kedua kalinya. Contohnya kita lihat pada violet ini. Violet ini kita lihat dari server menuju PC3. Kita bisa ulang transfer data ke PC3. Ketika masih violet juga kita bisa ulang lagi. Nah, kita bisa lihat di bawah ini dari server ke PC3 itu sudah successful. Nah, intinya ketika ada indikasi violet itu bukan selalu berarti IP yang kita program itu salah, melainkan membutuhkan waktu loading sinkron antara komponen. Jadi ketika muncul violet dapat dilakukan triggering simulasi transfer data untuk kedua kalinya. Dan itu biasanya akan muncul indikasi sukses. Ketika kita ulangin maka akan muncul indikasi sukses. Bukan berarti IP kita itu gagal. Kita bisa lihat di mana lagi yang violet tadi itu. Kita bisa lihat ini dari server ke smartphone 1 ke smartphone 1. Di sini kita lihat di sini terkeluar indikasi violet antara dari server ke smartphone 1. Coba kita transfer data lagi dari server ke smartphone 1. Apakah masih violet? Nah, di bawah ini kita bisa lihat langsung sukses. Itu tadi yang seperti saya bilang bahwa ketika violet itu bukan berarti IP kita itu gagal, namun kita hanya butuh pengulangan untuk men-trigger si transfer datanya ini. Biasanya dilakukan 2 kali. 2 kali kadang sudah bisa, namun ada juga yang membutuhkan perulangan berkali-kali. Nah, mungkin sekian penjelasan dari topologi yang saya buat ini. Intinya topologi yang saya buat ini merupakan topologi yang berbentuk hybrid. Nah, saya di sini menggunakan DHCP di bagian topologi sini dan juga statis di bagian topologi wireless dan juga switch 3 ini. Sekian dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf ketika ada salah kata dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.